Memang kondisinya cukup prihatin nih saat ini. 11 juta orang sudah terpapar corona di dunia. Dari jumlah memang 7 miliar, tapi 11 juta itu cukup besar. Dan yang kita amati nih Ustaz, tidak hanya krisis kesehatan, tapi krisis ekonomi udah dialami berbagai negara. Termasuk Singapura baru aja menyatakan diri masuk resesi. Resesi mereka. Dan update-nya terakhir Korea Selatan bilang mereka juga masuk ke resesi. Nah, mudah-mudahan Indonesia belum mengibarkan bendera putih ya. Belum, insya Allah Mas Teni. Gitu kan? Insya Allah Ustaz. Dan di Indonesia Mas Teni, tapi ada efek Ustaz dan Mas Teni, ada efek sekitar 3,5 juta saudara-saudara kita yang diputus hubungan kerjanya Mas Teni. Bahkan potensi sampai 5,3 juta. Saya kebayangnya sebagai seorang breadwinner atau pencari nafkah. Gak bisa bawa pulang sesuatu ke keluarga. Tidak ada konsumsi, keluarga gak bisa diberi makan. Dia juga bingung di rumah terus. Cenderung banyak hal yang akan dialami. Iya benar. Mohon izin Ustaz, gimana sebaiknya nih kita sebagai muslim ini menyikapi ujian terbesar dari Allah nih tahun ini Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Yang pertama, tentu saja kita harus kembali main di core-nya dunia ya. Sebenarnya esensi kehidupan dunia itu apa sih? Dan kalau kita lihat dan kita baca, maka referensi terbaik itu dari yang punya dan menciptakan dunia, kan gitu ya. Kalau pengen tahu filosofi atau hakikat dari atau esensi dari Microsoft, mungkin kita harus cek statement atau speech-nya Bill Gates misalnya. Kalau kita pengen tahu Amazon, kita harus dengerin, baca-baca keterangan dari Jeff Bezos. Betul. Nah, kalau kehidupan itu gimana nih Mas Teni sama Fani? Nah, yang punya dan menciptakan kehidupan itu siapa? Gitu aja. Dan jawabannya jelas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dinamikanya, warna-warninya, suka dan dukanya. Itu tujuannya untuk apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi memang ketika kita bicara tentang kehidupan dunia, intinya memang ujian. Dunia itu bukan reward abadi dan mutlak gitu loh. Kalau kita bicara itu, kita harus bicara surga. Kalau bicara dunia, ya dunia itu ujian. Resesi hanya salah satu varian dari ujian-ujian dunia. Memang angka tersebut cukup mencengangkan ya. Tetapi kita juga nggak bisa mengklaim secara persen apa yang kita hadapi lebih berat daripada yang dihadapi banyak pihak di masa lalu atau di belahan dunia lain. Contoh misalnya nenek moyang kita itu mungkin nggak menghadapi resesi, tapi menghadapi penjajahan. Perang. Ya nenek moyang kita yang bukan pelaut ya. Jadi itu menghadapi penjajahan gitu loh. Atau di belahan dunia lain di tahun 1940-an perang dunia. Jadi apapun itu adalah sebuah ujian. Nah, untuk nguji apa? Amal deh Mas Teni sama Fani. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling sabar, siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling optimis, siapa yang paling yakin sama Allah. Siapa yang begitu ada masalah, kembalikannya ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke makhluk, minta kepada Rabbul Alamin. Sujud, ruku dan seterusnya. Jadi itu inti dari ini semua. Makanya pasang surut kehidupan itu kan dinetralisir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ambil contoh misalnya surat Ali Imran ayat 140 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Tujuannya untuk apa? Agar Allah melihat siapa orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan siapa yang syahid, siapa yang berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari itu dibuat silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah, nudawiluha. Kita puter terus gitu, ada senang, ada susah, ada sedih, ada optimis, ada pesimis dan seterusnya.
ada resesi, ada normal, ada pandemi, ada sehat. Itu tuh untuk melihat siapa yang beriman, gitu loh. Jadi bukan semata-mata siapa yang survive dari segi finance aja, enggak. Tapi siapa yang beriman. Toh juga kita lepas dari resesi, kita akan masuk kotak ujian lain kok. Iya. Dan anti klimaksnya kematian. Itu kan poinnya. Bukan meremehkan ya, tapi itulah hakikat dari kehidupan. Jadi kuncinya adalah kalau mau bahagia dunia akhirat, beriman, lalu bertakwa. Jangan